Saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hari ini Kamis 3 September 2020 adalah hari di mana kita memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah menghela perahu-perahu ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 di hari di mana kita merayakan atau memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Seorang paus yang sungguh-sungguh peduli kepada kaum miskin dan lemah, yang sungguh-sungguh peduli kepada para budak pada zaman itu. Seorang yang pintar, seorang yang tulisannya berbobot, tetapi dia tetap rendah hati. Bahkan dia menyebut dirinya sebagai abdi dari para abdi Allah. Servus servorum Dei. Dan di saat dimana kita merayakan, memperingati Santo Gregorius Agung, Injil hari ini berbicara tentang Petrus dalam hubungannya dengan Yesus. Semalaman mereka sudah bekerja bersama teman-temannya, Petrus bersama teman-temannya sudah bekerja. Tetapi hasilnya nihil. Ketika Tuhan kemudian pada siang hari menyuruh Petrus untuk bergerak sedikit ke dalam dan menebarkan jala, untuk Petrus ini suatu permintaan yang tidak masuk akal. Menjala ikan di siang hari dari pengalaman mereka itu bukan sesuatu yang biasa. Tidak masuk akal. Tetapi karena rasa hormat Petrus kepada Yesus, dia pun menebarkan jala. Dan apa yang terjadi? Tuhan membuat sesuatu yang tidak biasa dalam kehidupan Petrus. Petrus menyaksikan apa yang terjadi
Dia kemudian menyadari diri bahwa dia orang berdosa. Tapi kesadaran diri itu berhadapan dengan satu sikap baru terhadap Yesus, bahwa dia bukan guru biasa. Dia bukan orang biasa. Dia pasti punya kekuatan yang berasal dari Allah. Maka Petrus tersungkur di kaki Yesus. Kali ini dia menunjukkan rasa hormatnya, ketundukannya. Dan Yesus kemudian memberikan sabda kepada dia, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Petrus menjadi paus yang pertama dalam gereja. Tetapi dia diingatkan oleh peristiwa itu, saya yakin, bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, gereja hanya bisa akan berhasil kalau gereja di bawah kepemimpinan paus sungguh-sungguh selalu berpikir, mengandalkan, selalu kembali kepada Tuhan sebagai yang empunya segala sesuatu. Kita mesti selalu kembali kepada Tuhan yang adalah sumber segala-galanya. Tidak pernah boleh mengandalkan daya nalar kita yang terbatas. Kerendahan hati harus menjadarkan kita bahwa tanpa Tuhan, tugas perutusan gereja di bawah kepemimpinan paus tidak pernah akan bisa berhasil. Hal yang sama dapat dikatakan untuk kita. Sebagai keluarga, sebagai pribadi, kita tidak pernah akan bisa berhasil dengan baik kalau Tuhan tidak dilibatkan dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita biarkan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, melibatkan Dia dalam perjalanan kehidupan kita, dalam seluruh perencanaan hidup kita, dalam apapun yang kita lakukan, dan membiarkan daya kekuatannya memungkinkan apa yang kita lakukan itu dapat berhasil dengan baik. Kita memohonkan rahmat iman seperti itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.